Kira-kira berapa sih Pak biaya yang diperlukan? Jadi gini Pak, Iya. ini Bangko Open ini kan termasuk agak jarang yang satu hari satu babak. Oh iya, ini benar-benar klasik, benar klasik nih. Menghasilkan akan melihat banyak junior-junior bersinar Iya, karena memiliki kesempatan. Iya, iya. Halo guys, sekarang saya bersama Pak Judianso sedang berada di ruangan analisa nih sebenarnya guys. Kami akan ngobrol-ngobrol bagaimana perjuangan seorang atlet catur guys untuk bisa berhasil di dunia catur ya, dan support dari orang tuanya guys. Nah, seperti kita ketahui bahwa turnamen catur di Indonesia itu banyak sebenarnya, tapi lebih banyak turnamen catur cepat dan catur yang hanya 2 hari selesai, Sabtu Minggu. Sedangkan para atlet itu perlu pertandingan atau turnamen catur klasik. Nah, itu banyak di luar negeri. Dan kita tahu kalau pergi ke luar negeri tentu perlu biaya yang besar. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Judianso, papanya Ureal, salah satu atlet catur yang pernah tahun lalu jadi juara nasional ya Pak ya, di KU 15. Nah Pak Judianso, bisa ceritakan nggak nih apa yang membuat Bapak tertarik untuk ikut Bangkok Open ini Pak? Oke, ini kalau melihat Bangko Open ini kan ratingnya tinggi-tinggi Pak. Iya. Iya, jadi memang saya juga kan nggak sembarangan memilih turnamen. Iya. Karena memang kenapa? Karena memang dana terbatas. Betul. Saya harus lihat-lihat mana turnamen yang cocok. Iya. Jadi saya lihat history Pak. History pemain-pemain Indonesia di mana aja yang bisa menambah ratingnya banyak. Oh. Saya melihat misalnya katakanlah Renat di tahun 2022. Ya. Renat Christopher Iya, ya. Renat Christopher. Iya. Dia tahun 2022 di Bangko Open dia menambah rating sangat signifikan. Oh. Yang pertama saya lihat. Iya. Yang kedua Satria Duta juga menambah ratingnya juga sangat signifikan. Iya. 100 Pak ya. Jadi Iya. saya lihat juga Aditya Bagus juga bagus Iya. ya. Jadi memang Bangko Open ini termasuk turnamen yang sangat kuat. Jadi turnamen yang banyak diikuti oleh rating-rating yang tinggi. Iya. Sehingga selain untuk mencari pengalaman, ini juga kesempatan besar untuk bisa menambah rating. Jadi saya lihat data historis Pak. Jadi nggak sembarangan aja Pak ikut ya. Iya, jadi ya ada kesempatan untuk menaikkan elo rating ya. Nah kemudian Pak, kan selama mengikuti ini kan apalagi Bangkok Open nih ya, satu harinya satu babak. Benar-benar. Jadi benar-benar kita di sini stay itu minimal 10 hari ya. Betul. Mungkin bisa 11 hari karena pergi dan pulang. Iya. Ya guys, jadi kita harus 11 hari ada di Bangkok. Tentu memerlukan biaya yang besar. Gitu ya. Nah selama ini setahu saya ya guys, kecuali dikirim oleh PB Percasi, kalau atlet mau ikut turnamen Open ini biasanya biaya sendiri nih, swadaya. Iya. Nah, bagaimana Pak, bisa cerita nggak kira-kira ya Pak untuk mengikuti turnamen di Bangkok ini? Ya average lah, rata-rata kira-kira harus mengeluarkan biaya berapa sih Pak? Supaya mungkin orang tua tahu nih, mereka misalnya oh tahun depan kira-kira ya saya mampu lah, atau saya mulai menabung nih dari tahun ini supaya tahun depan saya bisa ngirim anak saya ke Bangkok atau mungkin ada di Malaysia atau di mana ya Pak ya, yang masih sekitar kawasan ASEAN nih. Nah kira-kira Pak, kalau harus ke Bangkok nih mengikuti turnamen Bangkok Open dan menginap di sini sekitar 11 hari, kira-kira berapa sih Pak biaya yang diperlukan? Jadi gini Pak, Iya. ini Bangko Open ini kan termasuk agak jarang yang satu hari satu babak. Oh iya, ini benar-benar klasik, klasik nih. Jadi biasanya kan Satu hari dua babak ya. Dua babak sehingga biayanya pasti lebih kurang. Iya. Lebih ringan ya. Iya. Dan khusus untuk ini, jadi ini nggak bisa disamakan dengan misalnya kayak Penang Iya, Open, yang di Malaysia Johor itu ya. Open ya, Itu karena 4-5 hari selesai ya. 5 hari itu selesai. Kalau ini kan memang 9 hari selesai. Iya. Jadi itu kita 11 hari karena pergi dan pulang. Pulangnya kan ya, 1 11 hari. Ya.
Jadi kalau mengenai total biaya itu kan pendaftarannya sekitar Hampir 2 juta ya kalau nggak salah ya. early bird-nya 2 juta, Pak. 2 juta Early ya. bird itu. Ya, early bird ya. Early bird-nya 2 juta. Ah. Jadi tambah tiket Iya. ya. Tiketnya itu kan sekitar 2 ya. 2 untuk satu anak lah Iya, ya, satu orang lah ini kalau iya, kita hitung iya. ya. Pulang pergi 4. Pulang pergi 4. Ya, ini karena saya dampingin Iya. berarti kali 2. Iya, gitu iya. ya. Jadi itu udah kalau Udah 8 tuh ya. Itu udah 8 khusus 8, tiket aja. Plus pendaftaran 2. 2 Oh, jadi itu 10. ya. Jadi tiket sama ini udah 10, Pak. 10. Iya. Terus nginap memang Nginap. saya harus cari yang murah ini. Iya. Dan murah Kira-kira 11 hari itu Iya. berapa tuh, Pak? sekitar saya yang murahin 3 jutaan, Pak. 3 jutaan 11 hari. Iya. Oke. Terus plus makan ya. Iya. Segala yang minim itu sekitar 13, mungkin minimal sekitar 15 sampai 20 lah Pak ya, harus menyiapkan dana Ini ya. malah 20 sebenarnya ya. saya hitung Bisa 20, 20 Pak. 20 ya. 20, Pak. Jadi minimal 20 juta harus menyiapkan Iya. dana untuk mengikuti Bangkok Open ini ya. Karena ini memang satu hari satu nih, saya pun baru pertama kali nih, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya yang kayak di Malaysia Iya. itu mungkin 13, Iya, 14 masih Bisa ya. Kalau di Bangkok minimal 20 lah kita harus 20, menyiapkan Pak, ya. dana ya. Jadi para orang tua ya yang mau mengirim anaknya mengikuti turnamen catur di Bangkok Open. Bangkok Open ini setiap tahun selalu ada, tapi tempatnya berpindah-pindah dan kebetulan namanya Bangkok tapi pertandingannya bukan di Bangkok, guys. Ini pertandingannya di kota Hua Hin, itu 200 kilo dari Bangkok, sekitar 3 jam perjalanan dari Bangkok. Jadi itu juga ada transport tambahan. Iya. Iya kan. Nah, jadi para orang tua yang mungkin tahun depan mau mengirim anaknya ke mengikuti turnamen Bangkok Open, ini turnamen bergengsi dengan banyak Grandmaster, International Master bermain di sini dengan elo rating yang tinggi-tinggi, guys. Jadi mereka kita bisa menambah elo rating di sini kalau kita bisa menang atau menahan remis mereka lah ya, dengan elo rating yang 24, 25. Nah, kesempatan itu ada di Bangkok Open dan mereka benar-benar pertandingannya menggunakan catur klasik yang benar-benar klasik. Jadi 90 menit plus 30 detik increment, setelah 40 langkah tambah lagi 30 menit plus increment 30 detik. Jadi satu harinya satu babak, guys. Nah, jadi para orang tua yang mungkin mau mengirim anaknya tahun depan ke Bangkok Open, kira-kira menurut Pak Judianto bahwa harus menyiapkan dana sekitar 20 juta ya, anaknya dan pendampingnya, orang tua yang mendampingi. Nah, Pak, kemudian apa harapan Bapak nih terhadap Uriel ke depannya nih, Pak? Kalau harapan ya itu kan saya melihat anaknya dulu, Pak. Iya. Iya, jadi anaknya memang kan saya lihat dia juga berminat. Iya, serius ya catur ya. Sangat serius dan sangat suka catur. Iya. Jadi memang itu yang membuat saya semangat. Iya, iya. Apalagi juara nasional kemarin ya. Iya, juara nasional. Jadi Iya. memang saya tahu perjuangan menjadi seorang Grandmaster kan enggak. Iya, iya, enggak gampang. Kalau saya selalu melihat data, Pak. Iya, Jadi iya. misalnya Susanto Megaranto itu Grandmaster tahun 2004 Iya. dan sekarang 2024 udah 20 Iya, 20 tahun, tahun. hanya satu Grandmaster Iya, lahir iya. yaitu Novendra. Novendra. Jadi dalam 20 tahun kita menghasilkan satu Grandmaster itu Iya. artinya memang di lingkungan Indonesia itu nggak gampang. Iya. Ya, itu data ya, Iya. data. Jadi memang harapan saya adalah sebenarnya ini bukan hanya untuk Uriel, Pak, tapi Iya. untuk junior-junior Iya, Indonesia. iya, Indonesia ya. Mari kita sama-sama gitu untuk Iya. membuat turnamen itu di Indonesia. Oh, Jadi- turnamen klasik ya, catur Iya. klasik ya. Jadi manfaatnya bukan hanya ke satu orang, dua orang. Jadi Iya. kalau kayak ini saya sebenarnya kan pergi ke Bangkok nih, Iya, tapi iya. kan hanya saya. Iya, iya. Andai kata dijagakan di Indonesia, Iya. pasti banyak anak bisa ikut. Iya, iya. Ya, iya. jadi dengan biaya yang lebih terjangkau Iya. itu jauh lebih bagus, Pak. Artinya Iya. yang kita data historis tadi 20 tahun dari muncul satu terus bisa Iya. lebih kurang lagi menjadi Oke. ini lagi kita akan menghasilkan akan melihat banyak junior-junior bersinar Iya, karena iya. memiliki kesempatan. Iya, iya. 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 Ya, jadi memang bukan hanya Uriel, Pak, Benar sebenarnya. ya, Iya. bagi pecatur-pecatur junior Iya. Indonesia yang sebenarnya banyak juga banyak, Pak ya. Pak, banyak, Pak, Iya. berbakat. Banyak pecatur Indonesia nih yang junior, guys, berbakat. Cuma kendala mereka di Indonesia adalah bagaimana menjadikan mereka itu bisa menjadi seorang Grandmaster. Itu perlu biaya besar. Untuk menjadi seorang Grandmaster tuh karena harus mengirim ke Eropa ya, harus menggunakan anggaran yang besar lah. Mungkin untuk menjadi seorang Grandmaster perlu dana sekitar miliaran lah itu ya, dan kalau nggak ada sponsor ya cukup berat lah. Nah, makanya harapan dari Pak Judianto, papanya Uriel, bahwa di Indonesia ini sebaiknya diadakan
turnamen catur klasik video rating gitu ya Pak ya, agar anak-anak minimal mereka bisa meningkatkan ratingnya dulu di Indonesia dan nanti tinggal mencari gelarnya ke luar negeri ya. Itu mempermudah juga ya, salah satu akses. Nah guys, itu jadi obrolan saya bersama Pak Judianto, papanya Urel, tentang bagaimana orang tua mensupport anaknya untuk ikut turnamen di Bangkok Open ini guys. Ya, saksikan terus di YouTube channel Denny Widya CBC. Bye bye. Terima kasih. Guys, sekarang kami berada di ruang analisa nih. Sedang mau membahas tadi babak pertama Master Daniel melawan pecatur dari India ya. Anak di bawah 18 tahun kategori ya. Ini turnamen open guys, jadi antara pria wanita digabung, antara kelompok umur juga digabung. Nah tadi ternyata menang cepat tuh, cuma kayaknya setengah jam ya. Iya, setengah jam. Nah kita lihat nih, katanya salah opening deh ya. Iya sih, salah opening dia, ada salah opening. Jadi dia main C5, Sicilia biasa, udah 3, lalu E6, D4, C kali D4, udah kali D4. Sampai sini sih masih normal. Lalu dia main kuda C6, saya main kuda C3. Dia main langkah mundur C7, saya langkah ke C2. Lalu dia main kuda F6, saya rokade pendek. Di sini biasanya A6, cuman dia tadi main langkah ke D6. Saya sendiri juga kaget sih di langkah ke D6, seperti nggak nyangka gitu dia blundernya separah ini. Lalu saya langkah ke B5, dia kita kali H2. Wah, mau kombi ceritanya. Iya, tapi akhirnya ini Hilang. terjebak sih, hilang sih. Raja 1 wajib menteri B8. Pilihannya kalau nggak ke B8, menterinya ke E5. Cuma dia pilih langkah menteri B8. Iya. Saya kunci F4. Dia ke G3. Iya. Menteri D3 ya, ancam gajah. Only move, cuman bisa ke H4. Iya. Saya bisa menteri H3, cuman saya lebih milih langkah kuda D6. Cek. Raja E7, lalu E5. Kuda ke B4, ancam menteri, saya ke H3, menteri H3. Lalu kuda kali C2, menteri kali H4. Ini sih saya yakin sudah Unggul ya? jauh. Bukan unggul Satu. tipis, tapi unggul jauh. Iya. Dia makan benteng, kuda ke E4. Iya. Saya ada ancaman mati kali F6. Iya, udah kalah telak nih ya. Ini kalah telak sih, saya yakin Nah kalah itu telak. guys, cuma waktunya tadi setengah jam. Master Daniel unggul cepat. Iya. Ya nanti nih babak kedua besok ya, bakal lebih seru nih, bakal dapat Lawan yang yang di atas. kan ya. Nah guys, ini turnamen catur yang bergengsi ini, mereka panitia juga menyiapkan Analisis room. analisis room yang Sangat banyak nyaman. nih, nyaman juga nih, ruangannya ber-AC dan luas, 1, 2, 3, 4, 20 5, meja. 6, 18 nih. 18 meja ya. 18 meja, mereka menyiapkan 18 meja untuk menganalisa ya. Jadi panitia Sangat proper ya. sangat proper sekali guys. Jadi kalau teman-teman dari pecatur Indonesia kalau mau tahun depan ikut Bangkok Open, ya kita rekomen gitu ya, direkomendasikan. Iya. Nah kira-kira kalau mau ikut nih, bagi mungkin mau tahu perlu biaya berapa sih kalau mau ikut turnamen catur di Bangkok ini, dengan biaya sendiri ya, bukannya ada yang membiayai dari Percasi. Tiket pesawat ya tergantung dari mana. Ya kita anggap dari Jakarta lah ya. Jakarta biasanya 1,5 ya sampai 2 juta. Nah 1,5 sampai 2 juta, pulang pergi 4 juta 4 juta. ya. Itu guys bukan musim liburan ya guys. Kalau musim liburan kayak ini bertepatan dengan Lebaran, mahal sekali. Mahal sekali. Ya. Kalau Daftaran 4.000 baht. 4.000 baht itu sekitar hampir 2 juta lah. Hampir 2 juta. Berarti tiket sama pendaftaran sudah 6 juta.
Akomodasi ya tergantung ya, fleksibel. Iya. Ada dari 300.000 sampai jutaan juga ada. Anggap kita yang rata-rata 500.000 lah sehari. Kali 10 hari kan. Kali 10 hari. Ini lumayan. Bisa lebih kali ya, bisa 11 lah sama datang ya. 5,5. Bisa cari Sekitar, temen sih, sharing bisa. iya, anggaplah sehari mengeluarkan semalam 500 kali 11 5.500.000. 500. Jadi udah 11.500.000 tuh guys. 11.500.000 plus makan. Makan dan transportasi. Iya. Sekitar 15 juta. Ya, paling sedikit harus menyiapkan dana guys 15 juta untuk mengikuti Bangkok Open nih. Dengan catatan itu terbang dari Jakarta dan bukan musim liburan Iya. ya. Pendaftaran. Kemudian pendaftaran udah termasuk pendaftaran, biaya tiket, akomodasi yang murah ya guys ya, karena nginap bisa mahal juga. Dan makanan juga. Kalau makanan sih rata-rata di sini cukup murah guys. Dan mereka selalu Bangkok Open ini tempatnya pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Pernah di Chiang Mai, pernah di Pattaya. Iya, pernah di Chiang Mai, di Pattaya, walaupun namanya Bangkok Open. Iya, cuma pindah-pindah. Pindah-pindah. Nah, saat ini Bangkok Open ini diselenggarakan di kota Hua Hin. Hua Hin itu 200 km dari Bangkok ke selatan, kota tujuan wisata juga, kota pantai. Ya 3 jam perjalanan. Oh iya, itu belum dihitung juga tuh transportasi dari Bangkok ke Hua Hin. Ya minimal menyiapkan lah 15 guys ya. Kalau mau lebih nyaman mungkin bisa sekitar 20 juta guys. Dengan itu selama 11 hari di Bangkok. Karena mereka menyelenggarakannya benar-benar satu hari hanya satu babak guys. Karena ini pertandingan catur klasik 90 menit plus increment 30 detik. Nah, setelah 40 langkah tambah lagi 30 menit per orang plus increment juga kan. Nah, 30 detik juga. Jadi satu babak itu kalau main ya benar-benar alot bisa 5 sampai 6 jam. Jadi mereka 7 jam bisa jadi 7 jam kan. Kalau dari babak-babak 5 ke atas sama-sama alot. Nah, mereka menyelenggarakan itu dengan catatan satu hari hanya satu babak. Nggak mungkin 2 babak. Ya nggak mungkin 2 babak. Nah, kalau tanya hadiahnya berapa sih? Saat ini hadiahnya 260 juta ya. Total hadiah 260 juta, juara 1 45 juta ya. Ya buat open nih guys ya. Untuk ada best lady 10% dari total hadiah, berarti sekitar 26 juta. Nah, itu total hadiah ya. Jadi kalian harus tahu tujuan mengikuti Bangkok Open buat apa. Kalau mengejar juara di sini ya skill caturnya harus mumpuni karena di sini main game-game elo ratingnya udah mendekati 26 nih. Ya, jadi kalau cuma mau jadi juara ya harus punya ilmu tenaga dalam yang tinggi guys. Ya, kalau sekedar menaikkan elo rating, oke lah, di sini banyak elo rating yang cukup tinggi, jadi kalian bisa menggunakan kesempatan untuk menaikkan elo rating atau mungkin meraih norma ya, mau norma IM, norma WIM, apa norma GM mungkin bisa di sini guys, karena banyak GM yang bermain dan banyak IM yang bermain. Nah itu guys ulasan kami dari Bangkok Open ya, mudah-mudahan kalian suka. Silakan like, subscribe YouTube channel Denny Wideskisi. Bye bye.